Open the talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi. Saya akan membawakan tentang solusi atau pembincangan di Indonesia yang sedang ada banyak masalah yang ya kita bisa tahu sendiri. Di sini juga gue ditemani sama beberapa teman-teman gue ya. Silakan perkenalkan, nama kamu siapa? Oke, nama saya Muhammad Raju dari kelas 10 MIPA 3. Nama saya Aurelia Septriani dari kelas 10 MIPA 3. Nama saya Salsabila dari 10 MIPA 3. Nama saya Hana dari 10 MIPA 3. Nama saya Jafira Adawiyah dari 10 MIPA 3. Nama saya Farsanta Reza dari kelas 10 MIPA 3. Nah, itu teman-teman gue yang mau nemenin gue tentang masalah perbincangan di Indonesia nih. Menurut kalian di Indonesia juga banyak masalah, dan solusinya kita juga harus sebagai anak muda harus bisa memecahkan atau mengasih solusi buat Indonesia biar cepat maju, tidak ketinggalan nih. Apa saja sih yang menghambat persatuan dalam keberagaman di Indonesia? Menurut kamu apa sih, Raju? Menurut saya sih karena di Indonesia kan negara kepulauan, pulaunya tuh sangat banyak bahkan. Iya. Nah, di Indonesia banyak sekali suku-suku dan budaya yang menimbulkan sifat-sifat yang bisa menjadi perpecahan Indonesia gitu. Ya, situlah. Menurut kamu gimana, Aurelia, yang solusi atau pendapat kamu nih tentang penghambat atau persatuan dalam keberagaman? Kayak toleransi kurang dilakukan masyarakat, terus konflik yang muncul yang terjadi di masyarakat menyebabkan hambatan serius bagi kehidupan bersama masyarakat. Nah, itulah contoh atau pembahasan tentang apa saja yang menghambat dan persatuan dalam keberagaman. Itu jawaban dari Raju tentang penghambat atau persatuan dalam keberagaman. Menurut yang lain, ada nggak sih pendapat kalian tentang penghambat atau persatuan dalam Indonesia keberagaman? Buat yang lain nih, apa saja yang menghambatnya? Menurut saya Indonesia akan mempunyai banyak pulau, budaya yang ada di Indonesia pun beragam. Iya. Terus yang lain ada yang nggak mau sependapat? Kalau menurut saya, soalnya masyarakat tuh nggak puas soal keadaan ekonomi mereka, jadi mereka tuh nyalahin ke pemerintah. Oke, jawabannya seperti itu buat teman-teman ya tentang persatuan atau keberagaman di Indonesia. Nah, itu buat pendapat kamu nih, Riz. Apa sih? Aduh. Apa saja yang menghambat atau persatuan dalam keberagaman di Indonesia? Apa menurut kamu, Sok? Oke. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang penghambat persatuan dalam keberagaman. Salah satunya itu melemahnya nilai budaya bangsa. Kenapa sih nilai budaya atau bangsa bisa melemah itu? Buat kamu tuh gimana? Karena kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Iya, betul. Baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Iya. Kurang Suka sih lebihnya seperti itu. Nah, itu buat Faris boleh juga lah, gas. Yang lain bisa nggak sih ngaji pendapat atau tentang apa upaya dilakukan untuk menjaga persatuan di Indonesia nih, untuk menjaga persatuan di Indonesia. Indonesia terkenal juga budaya keragaman, tapi Indonesia juga mudah terpecah belah. Ya, oke, kita lanjut ke pembicaraan yang selanjutnya. Buat kalian yang masih stay, tolong stay di sini karena masih banyak pembicaraan yang seru atau menarik buat kalian dengar. Kita stay buat pertanyaan selanjutnya buat nih Raju. Apa sih yang membuat perpecahan yang dapat menjadi ancaman kesatuan bangsa Indonesia? Mungkin sih sepertinya masih banyak orang yang menganggap budayanya atau sukunya paling terbaik di antara yang lain. Jadi membuat munculnya gitu perpecahan. Ya, oke. Dibaca kamu sih, Faris, gimana menurut kamu? Karena masyarakat Indonesia sering apa tuh? Siapa? Membeda-bedakan suku, ras, dan agamanya. Iya, betul. Ngomongin sikap orang Indonesia juga tahu sendiri kan, ada yang ramah, cuman ramah juga suka ya gitulah. Ngomongin sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman Indonesia tuh gimana sih menurut kalian? Buat kamu nih Jafira, menurut kamu gimana sih sikap untuk dilakukannya? Menurut saya menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Oke. Buat kamu Hana? Menurut saya, kita harus mengembangkan sikap toleransi, menerima keragaman suku dan budaya. Nah, jadi meskipun berbeda tetapi kedudukan kita tuh sama.
Oke, itu buatnya Bang Faris, jangan diem-diem, ayo kita bangun dulu, kita tentang sikap. Buat Bang Faris nih, sikap yang harus dilakukan atau dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman Indonesia itu gimana sih? Menurut kamu gimana? Dengan mengembangkannya sikap toleransi terhadap sesama masyarakat Indonesia. Oke, toleransi. Ngomong-ngomong toleransi itu apa, Raju? Toleransi itu tuh sikap saling menghargai antar bersesama walaupun berbeda-beda gitu. Nah, seperti contohnya sih kalau di pertemanan tidak mengganggu temannya yang sedang beribadah. Betul. Terus tidak memaksa teman menganut agamanya karena kan semua orang itu punya keyakinan yang berbeda. Iya, keyakinan berbeda juga. Nah, Bang Faris bisa nambahin nggak? Dan Apa besok silakan kamu Radit. agar masyarakat Indonesia hidup damai. Dan tentram. Indonesia damai, tentram. Oke. Indonesia juga penting tentram, bahagia, tentang persatuan Indonesia juga banyak gempar-gempar nih isu-isu yang Nah, oke, kita lanjut yang kita perbicarakan tentang keberagaman yang seperti tadi ya. Apa sih upaya yang dilakukan untuk menjaga atau mempersatukan dalam keberagaman di Indonesia? Indonesia juga kan kalian bisa tahu sendiri banyak keragaman, cuman Indonesia banyak perpecahannya juga nih. Apa saja yang bisa kalian ungkapkan atau kasih solusi buat Indonesia biar bisa lebih maju atau lebih berkembang di Indonesia, motivasinya? Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dalam keberagaman di Indonesia itu apa? Buat kamu Aurel, pendapat kamu atau prinsip kamu di Indonesia itu gimana? Kalau menurut saya mah untuk dapat menjaga persatuan itu kayak saling menghargai satu sama lain. Jadi setiap masyarakat harus saling menghargai satu sama lain untuk memelihara persatuan bangsa. Dengan begitu masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa adanya pertengkaran antara satu sama lain. Nah, buat kalian yang lain nih, buat kamu Salsa, apa sih? Menurut saya, upaya menjaga persatuan keberagaman, mencintai produk dalam negeri. Menjaga persatuan dalam keberagaman bisa dilakukan dengan cara sederhana, misalnya mencintai dan membeli produk dalam negeri. Melalui cara tersebut, kita dapat mengurangi impor barang dari luar dan mendukung produk karya anak bangsa. Oke, itu buat si Salsa ya, jawaban Salsa menurut Salsa buat Indonesia yang banyak keragaman atau persatuan. Nih buat kamu si Jafira, apa sih pendapat kamu tuh? Menurut saya menghargai perbedaan, saling toleransi, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Oke, mantap. Kita ini ya buat kalian nih, buat pendengar kita tetap stay di sini karena banyak masih perbincangan tentang Indonesia dan keragaman. Nah, oke, terima kasih buat semua orang yang sudah dengerin tentang bincang-bincang atau tentang pembicaraan kita tentang persatuan dalam keberagaman Indonesia. Tentang masalah sikap-sikap nih. Ya, terima kasih juga buat teman-teman saya yang sudah saya undang tetap hadir tepat waktu meluangkan waktunya untuk bincang-bincang di sini di studio yang paling bagus ini, ya Allah. Oke, buat kita kesimpulannya kita yang ambil jangan selalu. Buat kesimpulan kita hari ini buat bincang-bincang, kita harus tetap silaturahmi harus dijaga, saling menghormati dalam walaupun beda ras atau beda agama. Karena ke Indonesia juga banyak keragaman, kesatuan. Intinya kita harus saling menghargai. Jangan banyak perpecahan atau perbelahan tentang agama, karena agama kita bisa berpecah. Gimana lagi sih kesimpulan susah. Nah, intinya kita harus menjaga silaturahmi. Kita harus semakin banyak bertanya, banyak orang yang harus bertanya, kita harus ramah kembali. Jangan lupa stay brother. Nah, oke, buat semuanya terima kasih juga. Dilanjutkan kita kapan-kapan lagi. Silakan yang mau kita bincang-bincang tentang apa atau soal apa, silakan komen aja, kita bisa supaya kita bisa bertemu kembali. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.